Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muji Pangestu, program Studi Sistem Informasi. Ya, di sini saya mengerjakan soal di tugas 2, yaitu ada contoh kasus untuk tugas 2 ya. Di sini ada dokter, admin, terus administrator, terus daftar, ada pasien, pasien dokter dan dokter. Nah, di sini perintahnya adalah buatlah menggunakan basis MySQL MariaDB yang ada pada exam.pp. Nah, dengan tabel yang isinya ada dokter, pasien, administrator, pasien, dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Ya, mungkin itu saja. Terus langsung saja kita masuk ke pembuatannya ya, menggunakan aplikasi Sambipi. Ya, kemudian kita mencoba untuk membuka aplikasi Sampp-nya ya. Pertama diaktifkan Apache dan MySQL ya, di start semua. Terus setelah start kita masuk ke localhost ya, phpMyAdmin. Nah, kemudian kita bikin database-nya di sini ya. Misal kita bikin rumah sakit. Nah, di sini untuk bikin database, kemudian dibikin tabel-tabelnya juga ya. Nah, di sini kita bikin apa? Yang pertama tabel administrator, kemudian ada tabel daftar juga, ada tabel dokter, ada tabel pasien dokter, ada tabel pasien. Nah, kita bikin tabel-tabelnya dulu satu persatu. Kemudian dari tabel tersebut nanti bisa diedit ya, diedit bisa ditambahkan ataupun dihapus. Nah, ini untuk tampilan isi dari tabel ya. Jadi nanti ada beberapa kolom, terus nah di situ kita dapat mengubah ya, mengedit, dapat menghapus ataupun nah ini misal di tabel admin ya. Tabel admin kita mencoba untuk ganti password ya. Di situ terus setelah itu kita klik kirim. Nah, itu sudah terupdate ya untuk password dan nama admin. Nah, kita ganti yang lainnya juga untuk mencoba. Itu jadi kita coba untuk satu persatu ya. Itu karena kemarin kita sudah bikin sendiri ya, kalau dijelaskan itu cukup waktunya sangat cukup panjang ya, maksudnya untuk bikin aplikasinya. Nah, ini untuk pengecekan isi dari tabel-tabel ya. Kemudian ada kita buka tabel yang lain. Nah, sama ya, untuk isinya juga kita bisa edit, bisa ditambah, bisa dihapus ya. Nah, kita coba satu persatu ya nanti.
kita lanjut tabel yang terakhir ya. Tabel yang terakhir kita coba lihat isinya ya. Terus isi dalam tabel ada beberapa kolom, nah itu juga bisa ditambahkan atau dihapus. Tuh, nah selanjutnya kita masuk ke mencoba memanggil ya di lewat Google Chrome, kita ketikkan localhost terus / rumah sakit. Nah, ini untuk tampilan depan aplikasinya untuk rumah sakit. Untuk admin kita isi username dan password. Terus login. Nah, di sini kita masuk ke dashboard ya, dashboard aplikasi. Ini ada tampilannya sebagai berikut. Dan kita coba kelola pasien, kelola dokter, ada jadwal janji dan pendaftaran. Nah, di sana ada total pasien. Nah, kita buka yang riwayat pendaftaran ya, kelola pendaftaran pasien ya. Untuk mengelola, nah kita bisa ketikkan nama ya, terus tanggal, terus kita di submit ya, nyoba di itu. Nah, dan nama sudah muncul di riwayat pendaftaran itu ya, di riwayat pendaftaran. Berarti untuk tabel kelola pendaftaran sukses ya. Kita nyoba yang lainnya. Selanjutnya di kelola jadwal janji ya, jadwal janji. Nah, disitu ada sama ya kayak ID pasien ya, terus diisi ya, kita lengkapi dulu data-datanya sesuai dengan arahan. Ini ada tanggal, ada dokter, terus sama jam. Nah, kemudian kita nyoba tambahkan. Nah, berhasil ditambahkan ya, nama sudah tercantum. Nah, berarti untuk daftar janji, jadwal janji ya, daftar jadwal janji tidak ada masalah. Kemudian kembali ke dashboard ya, lanjut ke jadwal janji sudah, terus ke kelola dokter. Nah, kelola dokter di sini ada tambah dokter baru. Ya, misal ada penambahan dokter spesialis atau dokter umum baru, jadi kita bisa menambahkannya ya. Yang pertama ID dokter, kemudian nama dokternya siapa, terus ada nomor HP juga. Ya, kita nyoba isikan semua ya sesuai kolom-kolom. Semua kita klik ya. Nah, nama dokter ya, kelola dokter, daftar dokter sudah ditambahkan. Jadi di kelola dokter tidak ada masalah ya, mesti tidak bisa menambahkan. Dan kita kembali ke dashboard ya, coba menu lain. Terus ke kelola pasien juga sama ya, untuk mengelola nama pasien ya, nama pasien yang tambah pasien baru. Misal ada pasien baru, kita bisa menambahkan, ataupun kita dapat menghapus nama pasien yang sudah ada. Jadi kita coba inputkan lagi untuk ke kolomnya, diisi lengkap ya. Terus kita tambah. Nah, di sini juga tidak ada masalah ya, daftar pasien juga pasiennya sudah berhasil ditambahkan. Nah, untuk kelola data pasien berarti tidak ada masalah ya. Selanjutnya, nah
itu sudah menambah ya, kayak daftar pasien, terus itu jadwal janji juga ada itu ya, terus sama jadwal janji hari ini juga sudah ada ini untuk tampilan. Nah, mungkin ya itu saja ya yang dapat saya buat. Bila banyak sekali kekurangan, saya mohon maaf dan mohon bimbingan lebih lanjut untuk apa ya, biar bisa bikin aplikasi yang lebih baik lagi dari yang sekarang kami buat.